Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Tadabbur Ramadan IAI Hasanuddin Pari Kediri, kita akan membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat yang pertama yang akan kita kaji adalah tentang Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam potongan ayat ini dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Maksudnya adalah Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke langit kesama'id dunya, ke langit dunia. Diturunkan secara keseluruhan. Akan tetapi ayat ini hanya menjelaskan bahwasanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, tidak dijelaskan apakah itu hari pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Akan tetapi dalam ayat yang lain dijelaskan dalam surah Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dalam ayat ini dijelaskan Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Dari kedua ayat ini kita sudah mempunyai kesimpulan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar. Akan tetapi masalah yang ada di sini, malam Lailatul Qadar itu malam yang disembunyikan oleh Allah. Maka dari itu kita belum tahu apakah itu diturunkan pada malam pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam surah yang lain dijelaskan, yaitu dalam surah Al-Anfal ayat 41 yang berbunyi, In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Apabila kalian beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya pada Yaumul Furqan, hari pembeda antara yang hak dan yang batil, Yaumal taqal jam'an, ketika dua kelompok besar bertemu melakukan peperangan. Para ahli sejarah mengatakan Yaumal taqal jam'an itu adalah perang Badar. Sedangkan perang Badar ini menurut ahli sejarah adalah terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Maka dari itu, dari ketiga ayat ini dapat kita simpulkan bahwasanya nuzulul Quran, turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu terjadi pada bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar pada tanggal 17 Ramadan. Maka dari itu pada tanggal 17 Ramadan ini kita sering memperingatinya dengan hari nuzulul Quran. Ayat selanjutnya yang akan kita bahas adalah wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dari ayat ini dijelaskan bahwasanya kita semua diwajibkan untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan. Akan tetapi ada beberapa orang yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa, yaitu orang yang sedang dalam keadaan sakit dan orang yang dalam bepergian. Kedua orang ini diperbolehkan tidak berpuasa, akan tetapi dia harus mengganti di hari yang lain.
Yang menjadi masalah adalah sakit yang seperti apa yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Membahas tentang masalah sakit ini setidaknya ada 2 kategori. Yang pertama, orang yang sakit yang tidak mungkin diharapkan kesembuhannya, maka baginya boleh tidak melaksanakan puasa bulan Ramadan, akan tetapi dia harus membayar fidyah, membayar makanan yang diberikan kepada orang-orang miskin, yaitu sebanyak 6 on lebih setiap harinya. Ayat ini, keterangan ini sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 183. Akan tetapi 184. Akan tetapi yang sesuai dengan ayat ini adalah orang yang sakit dengan kategori nomor 2, yaitu orang yang sakit dan masih bisa diharapkan kesembuhannya. Orang ini boleh tidak melaksanakan puasa, akan tetapi dia harus mengganti di waktu yang lain. Akan tetapi sakitnya adalah sakit yang dimana ketika dia melakukan puasa maka akan bertambah parah sakitnya, atau ketika dia melaksanakan puasa maka akan menjadi tertunda kesembuhannya, atau dia ketika melaksanakan puasa dia merasa kerepotan karena dia harus berpuasa dan juga harus melaksanakan sakit, maka orang yang seperti ini boleh tidak berpuasa, akan tetapi harus mengganti di hari yang lain. Yang selanjutnya adalah tentang orang yang bepergian. Orang yang bepergian yang boleh tidak melaksanakan puasa akan tapi harus mengganti adalah bepergian yang jaraknya sudah diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Para ulama menjelaskan bermacam-macam jarak yang diterangkan oleh para ulama. Salah satunya adalah jarak sekitar 80 kilo lebih. Jadi ketika melakukan perjalanan sudah mencapai 80 lebih, 81, 82, maka dia boleh tidak puasa, akan tetapi dia harus mengganti di hari yang lain. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, semoga pada bulan Ramadan ini kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menjalankan puasa Ramadan ini dengan baik, dan juga mengisinya dengan amal-amal ibadah. Dan semoga amal-amal ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.